Mata kuliah metode penelitian hukum. Topik ke-42 dari 70 topik. Kegunaan dan cara penulisan tinjauan pustaka, bagian kedua. Cara penulisan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi uraian teoritis, sehingga sering disebut kajian teoritis, yang menjadi pisau analisis terhadap pemecahan masalah hukum yang diteliti. Dengan demikian, tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang teori dasar yang relevan terhadap fakta hukum dan hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari pustaka mutakhir yang memuat teori, proposisi, konsep atau pendekalan terbaru yang berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti. Untuk memberikan pemahaman dalam menulis tinjauan pustaka yang baik di bawah ini disampaikan dua contoh tinjauan pustaka. Pertama, skripsi dari Hudan Ari Karuniawan, yang berjudul Fungsi Peraturan Perundang-undangan mengenai Tenaga Kerja Asing Sektor Perbankan dalam Program Alih Pengetahuan. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut. Secara teoritis peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja asing dapat mendorong terjadinya alih pengetahuan perbankan apabila terdapat sinkronisasi aturan dan kepastian pengertian mengenai kewajiban alih pengetahuan dan sanksinya. Berdasarkan teori tersebut, maka permasalahan penelitian adalah sebagai berikut. 1. Apakah sudah terdapat sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja asing mengenai presisi pengaturan kewajiban alih pengetahuan perbankan dan sanksinya? 2. Apabila sudah ada sinkronisasi, apakah peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja asing dapat mendorong terjadinya alih pengetahuan perbankan? Untuk menjawab masalah penelitian, Hudan Ari menulis tinjauan pustaka sebagai berikut, teori hukum mengenai sistem hukum. Teori Fuller. Fuller mengajukan satu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkannya pada 8 asas yang dinamakan Principles of Legality, yaitu, 1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud di sini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc. 2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. 3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang. 4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. 5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. 6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. 7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi. 8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Fuller sendiri mengatakan bahwa ke-8 asas yang diajukannya itu sebetulnya lebih dari sekedar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu. Kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian itu tidak hanya melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai sistem hukum sama sekali. Prinsip kelima yang berbunyi, suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain, paralel, atau ekuivalen dengan sinkronisasi aturan. Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan, yaitu, 1. Vertikal. Apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada? 2. Horizontal. Ditinjau peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama. Teori JBJM Tenberge. Tenberge menyebutkan mengenai beberapa aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu sebagai berikut. A. Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi. B. Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal. C. Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan. D. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan tugas penegakan hukum. Teori yang dikemukakan JBJM Tenberge pada huruf A tersebut di atas paralel atau ekuivalen dengan prinsip keempat dari prinsip-prinsip legalitas, atau Principles of Legality, teori Fuller yaitu, peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
Keparalelan dari teori tersebut terletak pada bagaimana suatu peraturan hukum dapat menampilkan norma hukum sehingga dapat ditangkap oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal di atas, Sacipto Raharjo mengemukakan bahwa suatu peraturan hukum merupakan pembadanan dari norma hukum. Peraturan hukum menggunakan berbagai unsur atau kategori sarana untuk menampilkan norma hukum sehingga dapat ditangkap oleh masyarakat. Unsur-unsur peraturan hukum tersebut meliputi pengertian hukum atau konsep hukum, standar hukum, dan asas hukum. Peraturan hukum menggunakan pengertian-pengertian atau konsep-konsep untuk menyampaikan kehendaknya. Pengertian-pengertian tersebut merupakan abstraksi dari barang-barang yang pada dasarnya bersifat konkret dan individual. Ada yang diangkat dari pengertian sehari-hari dan ada pula yang diciptakan secara khusus sebagai suatu pengertian teknik. Pengertian hukum mempunyai isi dan batas-batas yang jelas serta dirumuskan secara pasti. Dalam hal pengertian hukum memiliki kadar kepastian yang relatif kurang, maka pengisiannya untuk menjadi pasti diserahkan kepada praktek penafsiran, terutama oleh pengadilan. Pengertian hukum yang mempunyai kadar kepastian yang kurang itu disebut sebagai standar hukum. Menurut Patton, standar tersebut merupakan suatu sarana bagi hukum untuk berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum adalah asas hukum. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya, karena hal inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum. Itulah materi topik ke-42 metode penelitian hukum untuk membantu pemahaman mahasiswa perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.